Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-15 mengenai analisis biaya pemasaran. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama Mutmainah dengan NIM 2021017079, yang kedua Roy Frananda Saragi dengan NIM 2021017072, yang ketiga yaitu Handika Anwar Saputra dengan NIM 2020 017039, yang keempat yaitu Francisca Sinesti dengan NIM 2021 017066, yang kelima yaitu Fatika Filadina dengan NIM 2021 017053. Adapun pembahasannya, yang pertama ada biaya pemasaran, yang kedua ada pemotongan biaya pemasaran, yang ketiga ada penggolongan biaya pemasaran, yang keempat ada karakteristik biaya pemasaran, yang kelima ada cara analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk tunai. Cangkupan pemasaran. Yang pertama ada biaya advertensi, yang kedua ada biaya pergudangan, yang ketiga ada biaya pembungkusan dan pengiriman, yang keempat ada biaya kredit dan penagihan, yang kelima ada biaya akuntansi keuangan. Penggolongan biaya pemasaran. Penggolongan biaya pemasaran. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya biaya gaji wiraniaga, komisi penjualan, advertensi, dan biaya promosi. Yang kedua, biaya untuk memenuhi pesanan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contohnya biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagihan. Karakteristik biaya pemasaran. Karakteristik. Yang pertama, banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam makan produknya, sehingga perusahaan yang sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Yang kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntunan perubahan kondisi pasar. Di samping terdapat berbagai macam metode pemasaran, seringkali terjadi perubahan metode pemasaran untuk menyesuaikan perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, kegunaan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat, dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama, yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produksi. Jika suatu perusahaan menjual berbagai macam produk dengan cara distribusi yang berbeda-beda di berbagai daerah pemasaran, maka akan menimbulkan masalah biaya bersama yang kompleks. Cara analisis biaya pemasaran. A. Pemasaran menurut jenis biaya. Biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis biaya pemasaran, seperti gaji, biaya iklan, biaya operasi, biaya depresiasi, peralatan kantor, dan lain-lain. B. Fungsi pemasaran. Suatu kegiatan yang memerlukan pengeluaran biaya yang bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya pemasaran menurut usaha. Nah, teman-teman, adapun fungsi yang pertama yaitu jumlah biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman per bulan yaitu 100 juta. Berat produk yang dikirim diperkirakan 10.000 kilo, sehingga tarif standar per kilo produk yang dikirim adalah 10.000 dikali dengan 100 juta dibagi dengan 10.000. Nah, pada tahun 2020 X1, produk yang dikirimkan ke pembeli sebanyak 9.000 kilo, dan biaya pembungkusan dan pengiriman yang sesungguhnya dikeluarkan adalah sebesar 105 juta. Dengan membandingkan biaya seharusnya dan biaya yang sesungguhnya, terjadi sebagai berikut ini dilakukan pengendalian dan perencanaan biaya pemasaran. Nah, bulan Januari, berat produk yang dikirim seperti yang di atas, yaitu 9.000 kilo. Tarif pembungkusan dan pengiriman per kilonya itu
yaitu 10.000, dan biaya pembungkusan dan pengiriman menurut anggaran yaitu 90 juta, yang sesungguhnya yaitu 105 juta, dan penyimpangannya yaitu 15 juta. Selanjutnya menurut usaha pemasaran. Nah, analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dibagi lagi menjadi 4, yaitu menurut jenis produk, menurut daerah pemasaran, menurut besar pesanan, dan menurut saluran distribusi. Contoh analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. PT Elionia Sari menjual 3 macam produk A, produk B, produk C. Biaya pemasaran dikeluarkan dalam bulan Juli 2000X1 disajikan. Nah, fungsi fungsi pertama penjualan jumlahnya yaitu 95.500, pembungkusan dan pengiriman yaitu 75.000, advertensinya ada 54.000, kredit dan penagihannya 28.000, dan akuntansi pemasarannya yaitu 49.200, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 365.500. Nah, data dasar alokasi dari jenis produk yang tadi ada A, B, C. Harga jual produk A itu 10, dan yang B itu 15, yang C itu ada 18. Harga pokok produksi per unit yang A itu ada 8, dan yang B 11, dan yang C yaitu 12. Mungkin teman-teman bisa lihat dasar-dasar alokasinya itu dari jumlah produk yang kami tampilkan dan berat produk per unitnya berapa, frekuensi produk tercantum dan faktor penjualannya, dan frekuensi pesanan dari pelanggan. Nah, data-data dari jenis produk A dan B ini, keterangannya itu kalau penjualannya itu dasar alokasinya itu dari hasil penjualan. Sedangkan fungsi pemasaran dari pergudangan itu dasar alokasinya itu berat produk yang terjual. Fungsi pemasaran, pembungkusan, dan pengirimannya itu dasar alokasinya dari unit produk yang terjual tadi, teman-teman. Sedangkan advertensinya itu alokasinya berasal dari unit produk yang terjual. Kalau kredit dan penagihannya itu dasar alokasi pemasarannya itu dari frekuensi pesanan dari pelanggan. Dan fungsi yang terakhir pemasaran yaitu akuntansi pemasaran, dasar alokasi biayanya itu dari frekuensi produk tercantum dalam faktor penjualan tadi. Selanjutnya tarif alokasi biaya pemasaran. Fungsi pemasaran menurut penjualan, jumlah biaya pemasaran 95.500 dibagi dengan jumlah dasar alokasi yaitu 1.910.000, maka menghasilkan tarif alokasi biaya pemasaran 5%. Pergudangan, jumlah biaya pemasarannya 75.000 dibagi dengan jumlah dasar alokasinya itu 375.000, sehingga tarif alokasi biaya pemasarannya 0,20. Pembungkusan dan pengiriman, jumlah biaya pemasarannya 63.000 dibagi dengan jumlah dasar alokasinya 150.000, sehingga tarif alokasi biaya pemasarannya 0,42. Advertensinya, jumlah biaya pemasarannya 54.000 dibagi dengan jumlah dasar alokasi 150.000, sehingga tarif alokasi biaya pemasarannya 0,36.000. Kredit dan penagihan, jumlah biaya pemasarannya 28.800 dibagi dengan jumlah dasar alokasinya 7.200, sehingga tarif alokasi biaya pemasarannya 4,00. Akuntansi pemasaran, jumlah pemasarannya itu 49.200, jumlah dasar alokasinya 15.000, sehingga tarif alokasi biaya pemasarannya 3,28. Nah, tarif alokasi pemasaran tadi diposting sebagai berikut, teman-teman. Nah, jumlah biayanya itu menurut penjualannya tadi kan sudah dibaca. Nah, yang pertama produk A 80.000 dikali 10, 800.000. Produk B 50.000 dikali 15, 750.000. Produk C 20.000 dikali 18,
yaitu hasilnya 360.000. Dijumlah semuanya menjadi 1.910.000. Yang kedua, produk A 80.000 dikali 2,25 kilo, yaitu 180.000. Produk B 50.000 dikali 2,5, yaitu 125.000 kilo. Produk C yaitu 20.000 dikali 3,5 kilo, yaitu 70.000, sehingga di total 375.000. Yang ketiga, produk A 80.000 unit, produk B 50.000 unit, produk C 20.000 unit, sehingga total unitnya itu 150.000 unit. Yang keempat, produk A 2.400 kali, produk B 3.000 kali, produk C 1.800 kali, sehingga jumlahnya 7.200 kali. Yang kelima, produk A 640 kali, produk B 5.700, dan produk C 2.900 kali. Sehingga jumlahnya yaitu 15.000 kali. Nah, analisis biaya pemasaran menurut jenis produk disajikan dalam laporan laba rugi. PT Eleona Sari, laporan laba rugi menurut jenis produk bulan Juli 2021. Hasil penjualan jumlah seluruh dari jenis produk 1.910.000, harga pokok penjualan jumlah keseluruhan 1.430.000, laba kotor jumlah keseluruhan dari jenis produk 480.000. Biaya distribusi penjualan jumlah keseluruhan 95.500, pergudangan jumlah keseluruhan 75.000, pembungkusan dan pengiriman jumlah keseluruhan 63.000, advertasi jumlah keseluruhan 54.000, kredit dan penagihan jumlah keseluruhan 28.800, akuntansi jumlah keseluruhan 49.200, jumlah keseluruhan 365.500, laba rugi jumlah keseluruhan 114.500. Keterangan yang pertama, 80 unit kali 10 sama dengan 800. Yang kedua, 50 unit kali 11 sama dengan 550. Yang ketiga, 5% kali 800 sama dengan 40. Yang keempat, 0,20 kali 50 unit sama dengan 0,5 kg sama dengan 25.000. Yang kelima, 0,42 kali 20 unit sama dengan 8.400. Yang keenam, 0,36 kali 80 unit sama dengan 28.800. Yang ketujuh, 4 kali 3.000 sama dengan 12.000. Yang kedelapan, 3,28 kali 2.900 sama dengan 9.512. Analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran. Analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran bermanfaat untuk yang pertama, pengendalian pemasaran yang terjadi dalam tiap-tiap daerah pemasaran. Yang kedua, mengarahkan pemasaran produk pada daerah-daerah pemasaran yang memberikan laba yang tertinggi. Analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran hanya dapat ditetapkan dalam perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang luas yang dibagi menjadi daerah-daerah pemasaran di mana tiap-tiap daerah tersebut dipimpin oleh seorang manajer. Jika tiap-tiap manajer daerah pemasaran disertai tanggung jawab untuk mengarahkan biaya pemasaran, maka analisis menurut daerah pemasaran ini akan memberikan hasil yang penting. Contoh 3, PT Elsari menjual satu jenis produk di dua daerah pemasaran, Jawa Barat dan Jawa Timur. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan Juli 2021 disajikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemasaran, penjualan jumlah 57.600, dasar alokasi biaya hasil penjualan. Pergudangan jumlah 30.600, dasar alokasi biaya
berat produk yang terjual. Pembungkusan dan pengiriman jumlah 25.600, dasar alokasi biaya unit produk yang terjual. Advertensi jumlah 54.400, dasar alokasi biaya unit produk yang terjual. Kredit dan penagihan jumlah 9.840, dasar alokasi biaya frekuensi pesanan dan langganan. Akuntansi pemasaran jumlah 27.840, dasar alokasi biaya frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Jumlah keseluruhan 205.880. Data dasar alokasi. Harga jual per unit di Jawa Timur 12.000, di Jawa Barat 12.000. Harga pokok produksi per unit di Jawa Timur 8.000, di Jawa Barat 8.000. Berat produk per unit di Jawa Timur 2,25 kg, di Jawa Barat 2,25 kg. Frekuensi produksi tercantum dalam faktur penjualan di Jawa Timur 4.000, di Jawa Barat 2.400. Frekuensi pesanan dari pelanggan di Jawa Timur 1.800, di Jawa Barat 6.000. Jumlah produk yang terjual di Jawa Timur 55 unit, di Jawa Barat 25 unit. Tarif alokasi biaya pemasaran, fungsi pemasaran, penjualan, jumlah biaya 57.600, jumlah dasar alokasi 9.600, tarif alokasi biaya pemasaran 6%. Di pergudangan, jumlah biaya 30.600, jumlah dasar alokasi 180 kg, di tarif alokasi biaya pemasaran 0,17. Pembungkusan dan pengiriman, jumlah biaya 25.600, jumlah dasar alokasi 80 unit, di tarif alokasi biaya 0,32. Fungsi pemasaran di advertasi, jumlah biaya 54.400, jumlah dasar alokasi 80 unit, di tarif alokasi biaya pemasaran 0,67. Kredit dan penagih, jumlah biaya 9.840, jumlah dasar alokasi 2.400, tarif alokasi biaya pemasaran 4,10. Akuntansi, jumlah biaya 27.840, jumlah dasar alokasi 6.400, tarif alokasi biaya pemasaran 4,35. Keterangan, di Jawa Timur 55 kali 12 sama dengan 660.000. Di Jawa Barat 25.000 kali 12 sama dengan 300.000. Jumlah keseluruhan 960.000. Yang kedua, di Jawa Timur 55.000 kali 2,25 kg sama dengan 123.750 kg. Di Jawa Barat sama dengan 25.000 kali 2,25 kg sama dengan 56.250 kg. Jumlah keseluruhan 180 kg. Laporan laba rugi menurut daerah pemasaran. PT Elsari laporan laba rugi menurut daerah pemasaran bulan Juli 2021. Laba kotor daerah pemasaran di Jawa Timur 2.200, daerah pemasaran di Jawa Barat 100.000, jumlah keseluruhan 320.000. Laba bersih daerah pemasaran Jawa Timur 79.582,50, daerah pemasaran di Jawa Barat 34.537,50. Analisis biaya pemasaran menurut besar pesanan. Besar pesanan atau order size sangat erat hubungannya dengan menguntungkan tidaknya pesanan dari pelanggan. Dari analisis menurut besar pesanan, kemungkinan dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar pesanan yang diterima dari pelanggan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang jumlahnya lebih besar dari laba kotor yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah nilai
rupiah penjualan atau kuantitas minuman untuk setiap kali pesanan, sehingga dapat mengurangi jumlah transaksi penjualan, menaikkan laba. Contoh 4. PT Eliona melakukan studi mengenai kemampuan masing-masing jenis produk yang dijualnya dalam menghasilkan laba dan kemampuan masing-masing golongan besarnya pesanan atau order size class dalam menghasilkan laba. Adapun dasar alokasi biaya pemasaran kepada tiap-tiap jenis produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya komisi penjualan dialokasikan atas dasar tarif 5% dari hasil penjualan. Yang kedua, gaji wiraniaga dialokasikan atas dasar perbandingan hasil kali jumlah pelanggan dengan hasil penjualan. Yang ketiga, biaya fungsi kredit dan penagihan serta fungsi pembukuan dan akuntansi pemasaran dialokasikan atas dasar perbandingan hasil penjualan. Yang keempat, biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman serta pergudangan dialokasikan atas dasar perbandingan berat pokok produk yang dijual. Yang kelima yaitu biaya advertensi dialokasikan sebesar 40.000 untuk setiap jenis produk. Dasar alokasi biaya pemasaran menurut besarnya pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji wiraniaga dialokasikan atas dasar perbandingan hasil kali jumlah pelanggan dalam tiap-tiap golongan besarnya pesanan dengan hasil penjualan. Yang kedua, biaya perjalanan wiraniaga, biaya kantor bagian penjualan, dan biaya fungsi kredit dan penagihan dialokasikan atas dasar jumlah pelanggan dalam tiap-tiap golongan besaran pesanan. Yang ketiga yaitu biaya komisi penjualan dialokasikan atas dasar tarif 5% dari hasil penjualan. Yang keempat, biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman dan biaya fungsi pergudangan dialokasikan atas dasar jumlah pesanan yang diterima dengan angka penimbang atau weight untuk tiap-tiap golongan besar pesanan berturut-turut yaitu 1, 4, 8, dan 10. Yang kelima yaitu biaya akuntansi pemasaran dialokasikan atas dasar jumlah pesanan. Dalam analisis biaya pemasaran menurut jenis produk dan besar pesanan ini, biaya pemasaran yang tidak ditentukan dasar alokasinya dibagikan kepada tiap-tiap jenis produk atau golongan besar pesanan dalam jumlah yang sama. Contohnya dalam tahun 2021, hasil penjualan dari 3 macam produk PT Eliona disajikan dalam gambar 16.11. Berikut ini merupakan data penjualan per jenis produknya. Adapun jenis produk A itu berat tiap unit produknya 1 kg, kemudian jumlah produk yang terjual yaitu sebesar 100.000 unit, kemudian harga pokok penjualan per unitnya yaitu sebesar Rp2,50, dan harga jual per unitnya yaitu sebesar Rp5, dan kemudian total harga pokok penjualannya sebesar Rp250.000. Adapun jenis produk B yaitu berat tiap unit produknya sebesar 5 kg, jumlah produk yang terjualnya yaitu sebesar 80.000 unit. Adapun harga pokok penjualan per unitnya yaitu Rp5 dan harga jual per unitnya yaitu 8. Kemudian total harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian untuk jenis produk C, berat tiap unit produknya yaitu 3 kg, jumlah produk yang terjualnya yaitu sebesar 200.000 unit, harga pokok penjualan per unitnya yaitu Rp1,10 dan harga jual per unitnya yaitu 2. Kemudian total harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp220.000. Adapun biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran yaitu disajikan sebagai berikut. Gaji salesman sebesar Rp33.000, komisi penjualan sebesar Rp77.000, biaya perjalanan salesman sebesar Rp24.750, biaya kantor bagian penjualan sebesar Rp82.500, biaya kredit dan penagihan sebesar Rp14.850,
biaya pembungkusan dan pengiriman sebesar 33.000, biaya pergudangan sebesar 22.000, biaya advertensi sebesar 120.000, biaya akuntansi pemasaran sebesar 49.500, dan biaya administrasi umum pemasaran sebesar 90.000. Adapun jumlah keseluruhannya yaitu sebesar 546.600. Berikut merupakan penjualan menurut order size, yaitu dari situ kita bisa melihat bahwa jumlah pelanggan yaitu sebesar 1.650 dengan jumlah pesanan sebesar 14.000. Adapun hasil penjualan dari produk A yaitu sebesar jumlah pelanggannya 550 dan jumlah pesanannya 5.000. Kemudian untuk produk B yaitu jumlah pelanggannya sebesar 600 dan jumlah pesanannya yaitu 5.500. Adapun untuk produk C yaitu jumlah pelanggannya sebesar 500 dengan jumlah pesanan 3.500. Berikut merupakan laporan rugi laba menurut jenis produk. PT Eliona laporan rugi laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021. Nah, di sini dapat diketahui bahwa laba kotor untuk jenis produk A yaitu sebesar 250.000 dan untuk jenis produk B-nya sebesar 240.000 dan untuk produk C-nya sebesar 180.000. Jadi untuk jumlah keseluruhan laba kotornya yaitu sebesar 670.000. Adapun untuk jumlah laba rugi produk A-nya yaitu sebesar 83.098, untuk produk B-nya sebesar 40.375 dan untuk produk C-nya yaitu sebesar Rp73. Jadi untuk keseluruhan jumlah laba rugi bersihnya yaitu sebesar 123.400. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk alokasi biaya gaji wiraniaga, yaitu dapat dilihat data tersebut bahwa hasil penjualan untuk produk A yaitu 500.000 dengan jumlah pelanggan 550.000, untuk produk B-nya hasil penjualannya sebesar 640.000, untuk jumlah pelanggannya 600.000 dan produk C-nya jumlah penjualannya sebesar 400.000 dengan jumlah pelanggan 500.000. Nah, dasar alokasinya dapat dilihat di tabel data tersebut. Berikut merupakan data alokasi biaya fungsi kredit dan penagihan dan fungsi akuntansi pemasaran. Di sini untuk produk A, alokasi biaya fungsi kredit dan penagihannya sebesar 4.752, untuk produk B sebesar 6.237 dan untuk produk C sebesar 3.861. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu sebesar 14.850. Nah, adapun alokasi biaya fungsi pembukuan dan pembuatan faktur untuk produk A sebesar 15.840, untuk produk B sebesar 20.790 dan untuk produk C sebesar 12.870. Nah, adapun jumlah dari keseluruhan alokasi biaya fungsi pembukuan dan pembuatan faktur yaitu sebesar 49.500. Nah, untuk selanjutnya yaitu alokasi biaya fungsi pergudangan dan fungsi pembungkusan dan pengiriman. Bisa dilihat pada data tersebut ya. Nah, alokasi biaya fungsi pergudangannya
Untuk produk A sebesar 2.000, produk B sebesar 7.999, dan untuk produk C sebesar 12.001. Analisis biaya pemasaran menurut besarnya pemasaran. Analisis biaya pemasaran menurut besarnya pemasaran yang tercantum dalam gambar 16.18 di slide selanjutnya. Keterangan alokasi biaya pemasaran menurut besarnya pemasaran tercantum dalam gambar 16.18 adalah sebagai berikut. 1. Alokasi gaji wiraniaga disajikan dalam gambar 16.19 di slide berikutnya. Alokasi biaya perjalanan wiraniaga, biaya kantor, bagian penjualan, biaya kredit, dan penagihan disajikan dalam gambar 16.20. 3. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman dan biaya fungsi pergudangan disajikan dalam gambar 16.21. 4. Alokasi biaya akuntansi pemasaran disajikan dalam gambar 16.22. Laporan laba rugi PT Elonia. Hasil penjualan dengan jumlahnya 1.540, di bawah 50 rupiah sebesar 102.540, ya, di antara 50 sampai 200 dengan sebesar 308.90, 200 sampai 400 rupiah sebesar 616.180 rupiah, di atas 400 rupiah sebesar 513.190. Harga pokok penjualan dengan jumlah 870, yang di bawah 50 sebesar 57.925, yang 50 sampai 200 sebesar 174.142, 200 sampai 400 sebesar 348.284, di atas 400 sebesar 289.69.400. Laba bruto dengan jumlah 1.670 diperoleh dari 1.540 dikurangi 870, jadi hasilkan 670. Sedangkan yang di bawah 50 besar, yang di 102.540 dikurangi 57.925 dengan hasil 44.615. Yang hasil dari laba bruto 50 sampai 200 adalah 133.948 rupiah diperoleh dari 308.90 dikurangi 174.142 rupiah. Di antara hasil dari laba bruto 200 sampai 400 sebesar 267.896, laba bruto di atas 400 sebesar 223.541. Biaya distribusi gaji wiraniaga sebesar dengan jumlah sebesar 33.000, di bawah 50 sebesar 8.910,
di antara 50 sampai 200 10.890, di antara 200 sampai 400 sebesar 10.890, di atas 400 sebesar 2.310. Komisi penjualan dengan jumlah sebesar 77.000, yang di bawah 50 sebesar 5.127, yang di antara 50 sampai 200 sebesar 15.404 rupiah, di antara 200 sampai 400 sebesar 30.809, yang di atas 400 sebesar 25.659, 25.659.000. Biaya perjalanan wiraniaga dengan jumlah sebesar 24.750, di bawah 50 sebesar 15.098, di antara 50 sampai 200 sebesar 5.940, di antara 200 sampai dengan 400 sebesar 2.970, di atas 400 sebesar 742. Biaya kantor bagian penjualan dengan jumlah 882.500, dan di bawah 50 sebesar 50.325, di antara 50 sampai 200 sebesar 19.800, di antara 200 dan 400 sebesar 9.900, di atas 400 sebesar 2.475 rupiah. Biaya kredit dan penagihan sebesar jumlahnya sebesar 14.850, di bawah 50 sebesar 9.059, di antara 50 sampai dengan 200 sebesar 3.564, di antara 200 400 sebesar 1.782, di atas 400 sebesar 445. Biaya pengiriman dengan jumlah 33.000, di bawah 50 sebesar 4.620, di antara 50 sampai dengan 200 sebesar 10.890, di antara 200 sampai 400 sebesar 10.890, di atas 400 sebesar 6.600. Sedangkan biaya pergudangan sebesar dengan jumlah sebesar 22.000, di bawah 50 sebesar 3.080, di antara 50 sampai dengan 200 7.260, dan di antara 200 sampai 400 sebesar 7.260, di atas 400 besar 4.400. Biaya advertensi dengan jumlah sebesar 120.000, dengan di bawah 50 sebesar 30.000, antara 50 sampai 200 sebesar 30.000, antara 200 sampai dengan 400 sebesar 30.000, di atas 400 sebesar 30.000. Biaya akuntansi pemasaran
dengan jumlah 49.500. Biaya di bawah 50 sebesar 24.750. Di antara 50 sampai 200 sebesar 14.355. 200 sampai 400 sebesar 6.930. Di atas 400 sebesar 3.465. Biaya pemasaran umum dengan jumlah 90. Yang di bawah 50 sebesar 22.500. 50 sampai 200 sebesar 22.500. 200 sampai 400 sebesar 22.500. Di atas 400 sebesar 22.500. Jumlah biaya pemasaran itu dijumlah dari gaji niaga, komisi penjualan, biaya perjalanan wiraniaga, biaya kantor, biaya bagian penjualan, kredit penagihan, biaya pengiriman, pergudangan, dan akuntansi pemasaran dan pemasaran umum itu dijumlah. Dengan hasil jumlahnya sebesar 546.600. Untuk yang di bawah 50 sebesar 469. Yang di antara 50 sampai 200 sebesar 140.603. Di antara 200 sampai 400 sebesar 133.931. Yang di atas 400 96.596. Laba bersih itu diambil dari laba bruto dikurangi jumlah biaya pemasaran. Dengan hasil jumlahnya 123.400. Itu dari 670 dikurangi 546.600. Dan yang di bawah 50 sebesar 44.615 dikurangi 173.469 dengan hasil 128.54. Itu rugi. Yang 133 yang di antara 50 sampai 200 besar 6.655 itu diperoleh dari 133.948 dikurangi 140.603. Yang antara 200 sampai 400 besar 133.965 itu diperoleh dari 267.896 dikurangi 133.931. Yang di atas 400 itu 124.945 diperoleh dari 223.541 dikurangi 98.596. Alokasi biaya gaji wiraniaga. Di besar order di bawah 5 dengan hasil penjualan sebesar 102.540. Jumlah langganan sebesar 1.000. Dasar alokasi 102.540.000. Maksud saya juta. Itu diperoleh dari
102.540 dikali 1000 dengan persentase 27%. Alokasi gaji salesman sebesar 8.910 diperoleh dari 27 dikali 33.000. Yang selanjutnya di antara 50 sampai 200. Hasil penjualan 308.90 dengan jumlah langganan sebesar 400, dasar alokasinya 123.236 juta. Itu diperoleh dari 308.90 dikali 400 dengan persentase 33%. Alokasi gaji salesman sebesar 10.890 diperoleh dari 33% dikali 33.000. Ya, selanjutnya dan 200 sampai dengan 400 hasil penjualannya sebesar 180, jumlah langganan 200, dasar alokasinya sebesar 123.236 juta. Itu diperoleh dari 616.180 dikali 200. Persentase 33%. Alokasi gajinya 33% dikali 33.000 memperoleh hasil 10.890. Di atas 400 dengan hasil penjualan 513.190, jumlah langganan 50, dasar alokasinya sebesar 25.659.500. Itu diperoleh dari 513.190 dikali 50 yaitu presentasi 7%. Alokasi biaya gaji salesman sebesar 7% dikali 33.000 dengan hasil 2.310. Jumlah dasar alokasi sebesar 374.659.500 dan jumlah alokasi gaji salesman sebesar 33.000 rupiah. Alokasi biaya perjalanan wiraniaga, biaya kantor, bagian penjualan, biaya kredit dan penagihan. Besarnya order di bawah 50 dengan jumlah 1.000, persentase 61%. Biaya perjalanan wiraniaga sebesar 15.098 rupiah. Biaya kantor penjualan sebesar 50.325. Biaya kredit dan penagihan sebesar 9.059. Untuk yang 50 sampai 200 sebesar 400, jumlahnya sebesar 400, presentasinya 25%. Biaya perjalanan wiraniaga sebesar 5.940. Biaya kantor penjualan sebesar 19.800. Biaya kredit dan penagihan sebesar 3.563. Untuk untuk order 200 sampai 400 dengan jumlah 200, persentase 12%. Biaya perjalanan wiraniaga 2.970. Biaya kantor penjualan sebesar 9.900. Biaya kredit dan penagihan sebesar 1.782.
Untuk yang di atas 400 jumlahnya sebesar 50, presentasinya 3%. Biaya perjalanan wiraniaga sebesar 742, biaya kantor penjualan sebesar 2.475, biaya kredit dana penagihan sebesar 445. Untuk jumlahnya total 1.650. Untuk biaya perjalanan wiraniaginya totalnya 24.750, biaya kantor penjualan totalnya sebesar 82.500. Untuk biaya kredit dan penagihan totalnya 14.850. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman dan biaya fungsi pergudangan. Besarnya order di bawah 50. Jumlah pesanan sebanyak 7.000. Angka penimbangan 1. Dasar alokasi 7.000. Persentase 14%. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman 4.620. Alokasi biaya pergudangan sebesar 3.080. Besar order 50-200. Jumlah pesanan 4.000. Angka penimbangan 4. Dasar alokasi 16.000. Persentase 33%. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman 10.890. Alokasi biaya pergudangan 7.260. Besar order 200-400. Jumlah pesanan 2.000. Angka penimbangan 8. Alokasi dasar alokasinya 16.000. Persentase 33%. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman sebesar 10.890. Alokasi biaya pergudangan sebesar 7.260. Di atas 400. Jumlah pesanan 1.000. Angka penimbangan 10. Dasar alokasi 10.000. Persentase 20%. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman sebesar 6.600. Alokasi biaya pergudangan sebesar 4.400. Dasar alokasinya totalnya sebesar 49.000. Alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman totalnya 33.000. Alokasi biaya pergudangan totalnya 22.000. Alokasi biaya akuntansi pemasaran. Besarnya order di bawah 50 dengan jumlah pesanan 7.000, presentasi 50. Alokasi biaya pembukuan dan pembuatan faktur sebesar 24.750 diperoleh dari 50% dikali 49.500. Untuk besar order antara 50-200, jumlah pesanan 4.000, presentase 29%. Alokasi biaya pembukuan dan pembuatan faktur sebesar 14.355 diperoleh dari 29% dikali 49.500. Besar order di antara 200-400, jumlah pesanannya 2.000, presentasenya 14%. Untuk biaya pembukuan dan pembuatan faktur sebesar 6.930 diperoleh dari 15% dikali 49.500. Untuk di atas 400 besar 1.000 dengan persentase 7%. Alokasi biaya pembukuan dan pembuatan faktur sebesar 3.465 diperoleh dari 7% kali 49.500 dengan jumlah alokasi biaya pembukuan dan pembuatan faktur dengan total 49.500.
Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi